Shalom, saudara. Pernahkah kamu hadir ke gereja dengan hati yang tulus ingin melayani, ingin memberi, ingin membantu, penuh kerinduan, ingin menjadi berkat, tapi akhirnya kamu pulang bukan membawa sukacita melainkan luka. Kamu terluka karena perkataan rekan pelayanan, terluka karena sikapnya, terluka oleh orang-orang yang seharusnya punya kasih, yang sama-sama melayani Tuhan. Yang terjadi adalah sebaliknya, dan itu sangat membuatmu kecewa. Kamu tidak membalas karena kamu mengerti firman Tuhan. Kamu diam namun justru membuatmu tidak nyaman. Kamu berpikir ini adalah pelayanan dan seharusnya kamu kuat menghadapi situasi itu. Kamu lebih banyak mengalah karena tidak mau dianggap seperti anak kecil dan tidak mau dianggap sebagai sumber masalah. Tetap kamu datang melayani meski hatimu semakin kehilangan damai, dan kamu bertanya kepada Tuhan, mengapa justru di rumah Tuhan yang seharusnya penuh kasih, tapi ternyata sangat melukai? Mungkin kamu merasa di rumah sendiri lebih tenang daripada berada di sana. Karena terlalu lama kamu hanya memendam dan menahan diri, akhirnya kamu terpaksa tersenyum, terpaksa menjalani, dan makin lama kamu merasa kepahitan. Sebagian dirimu ingin segera meninggalkan pelayanan itu, ingin istirahat dan menjauh dari orang-orang itu. Anehnya, meskipun kamu terluka, ada kekhawatiran yang timbul di dalam hati. Jika aku berhenti dan keluar, siapa yang akan melayani bagianku? Dan akhirnya, kamu bertahan bukan karena kuat, tapi merasa harus ada di sana. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meminta kita melayani dengan hati yang terluka. Tuhan juga tidak memaksamu bertahan, sementara kamu butuh dipulihkan. Jangan bertahan karena kamu merasa terpaksa. Melayani Tuhan adalah panggilan hati. Jika hatimu terluka, kamu tidak dapat melayani dengan hati yang benar. Ketika kita merasa sedang terluka, kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Dan pasti sangat terganggu dengan kehadiran orang yang menyakiti kamu. Gereja yang seharusnya menghadirkan suasana penuh sukacita justru menjadi tempat yang kamu hindari. Lalu bagaimana kamu dapat sepenuh hati melayani Tuhan? Sebagai orang percaya yang dewasa iman, tentu harus dapat memberi teladan, bukan memberi tekanan. Harus menjadi berkat dan bukan batu sandungan bagi sesama pelayan Tuhan. Kita adalah anak terang dan pembawa damai dimanapun kita berada. Bukankah Tuhan selalu mengajarkan untuk saling mengasihi, saling sikut menyikut, dan tinggi hati antara satu dengan yang lain akan menimbulkan kegaduhan, perselisihan, bahkan kekacauan di dalam rumah Tuhan. Yang melukai, janganlah menghakimi dan menuntut orang lain, belajar mengampuni. Yang terluka janganlah undur dari hadapan Tuhan. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun kamu tidak bercerita pada siapapun tentang lukamu dan tidak pernah meminta pembelaan dari manusia, Tuhan tahu dan melihat. Tuhan hanya ingin kejujuran dan hati yang mau dibentuk. Di akhir zaman ini, besi menajamkan besi, tapi Tuhan tidak mengajarkan untuk saling menggigit ataupun saling melukai. Melayani dengan kerendahan hati, sikap yang menghormati Tuhan. Serahkan luka kepada Tuhan, maka Ia akan menyembuhkanmu. Melayani adalah belajar menjadi dewasa dan kuat. Di dalam wadah yang sama, Tuhan membentuk karakter umat-Nya. Semua saling melengkapi dan saling mengisi, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Datang melayani bukan sekedar sebagai pelayan. Sesungguhnya kita datang sebagai anak yang merindukan Bapa, anak yang ingin dikasihi, dipeluk, dan diberkati. Sebab Tuhan lebih peduli sikap hatimu daripada pelayananmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melayani Engkau, dan ampuni kami yang bersalah di hadapan-Mu. Bentuklah hati kami, dan pulihkanlah keadaan kami, agar kami dapat melayani Tuhan dengan hati yang benar. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.